Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau bertanya, ada beberapa Ustadz di masyarakat kita yang mengatakan bahwa perbedaan itu adalah rahmat. Nah, ini bagaimana saya kurang mengerti masalah ini, Pak Ustadz. Mohon diterangkan, Mas. Perbedaan yang mendapat rahmat itu bagaimana atau yang bagaimana, Pak Ustadz? Mohon terima kasih, Pak Ustadz. Ikhtilafu ummati rahmat. Ya, dibilang perbedaan umatku itu rahmat. Ini bukan hadis, ingat saya. Kenapa? Karena dia bertentangan dengan Al-Quran. Allah bilang dalam Al-Quran, wala yazaluna ya mukhtalifina illa man rahima rabbuh walidzalika khalaqahum. Mereka terus menerus berbeda, berselisih, ya, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Berarti yang dirahmati yang berselisih atau yang enggak? Ini poin. Kemudian poin yang kedua, ya, dalam perselisihan itu mendatangkan ketenangan atau justru sebaliknya? Sebaliknya. Ya, jelas ini bertentangan dengan ya nilai rahmat. Ya, nilai yang terkandung pada kata rahmat itu. Yang namanya rahmat itu kasih sayang, ya, kelemah lembutan, menimbulkan kedamaian hati, ketenangan jiwa. Tapi dalam perselisihan tidak begitu. Ya. Namun perselisihan itu ada ya macamnya. Ya, ada perselisihan dari jenis ibadah yang datang dengan beragam macam cara. Itu disebut perselisihan juga, cuman bukan itu yang dibicarakan di masyarakat. Seperti misalnya doa istiftah. Kan beda-beda doa istiftah. Ada yang baca Allahumma ba'id baini wa baina khataayai. Ada juga yang baca Allahu akbar kabira. Ya, kedua-duanya sama-sama sahih. Sama-sama boleh. Ya. Ini namanya ikhtilaf tanawwu'. Ya, yang seperti ini ya keluasan. Nah, ini bagian dari rahmat. Kemudian yang kedua adalah ikhtilaful afham. Perbedaan dalam memahami nasnya ada. Ya. Cuman beda dalam memahami tanpa takalluf, tanpa maksain diri. Ya, seperti misalnya sabda Nabi kepada para sahabatnya, jangan kalian sholat kecuali di Bani Quraidah. Sebagian sahabat memahaminya tekstual sehingga mereka berangkat nggak sholat walaupun sudah datang asar hingga sampai di Bani Quraidah. Tekstual. Yang lainnya memahami ya maksud Nabi buat bersegera. Tapi kalau emang terlambat, ya belum sampai ke tujuan, ya sholat kalau udah datang waktunya sholat. Ini ikhtilaful afham. Perbedaan dalam memahami nas. Ada yang tekstual, ada yang kontekstual. Adapun perbedaan antara tauhid dan kesyirikan. Ya. Perintah beribadah kepada Allah semata. Ya, kemudian ada yang bilang bahwa ya itu tatarruf, itu ajaran radikal. Itu adalah sebagai ajaran baru. Ya. Bahwa yang benar adalah ya boleh kita menghidupkan ya peribadatan kepada leluhur karena ini warisan nenek moyang. Ini perbedaan ya yang nggak bisa disatukan. Ini perbedaan namanya ikhtilafut tadad, bertabrakan. Nah, pada yang terakhir ini perbedaan seperti ini jelas bukan rahmat. Ya, jelas bukan rahmat. Ada yang mengatakan bahwa sholat itu cukup 3 kali aja. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail. Ya, tegakkanlah sholat saat matahari tergelincir. Ya, dan juga saat matahari terbenam. Wa qur'anal fajri, dan di waktu fajar. Lihat tuh, Quran cuma nyebutin 3 waktu. Dalilnya Quran katanya. Dia tinggalin hadis. Dengan ya waktu salat, ya itu ijma' ulama berdasarkan dalil Quran, hadis dan ijma', itu 5 waktu.
Terus kita bilang perbedaan umatku rahmat, ya udah kita toleran sama yang bilang bahwa sholat yang wajib itu cuma 3 waktu, jangan berselisih. Yang 5 waktu nggak boleh nyalain yang 3 waktu, yang 3 waktu nggak boleh nyalain yang 5 waktu lah. Ya salahin, ya jelaskan, ya karena itu keliru. Ya, kalau ada yang mengatakan bahwa hijab, ya kembali kepada adat masing-masing. Gimana pakaian masyarakatnya, itulah hijab di masyarakat itu. Terus gimana dengan yang di Papua? Yang hijabnya cuma di ke bawah doang, perut ke bawah. Apakah itu artinya hijab? Ya. Kemudian kita bilang ikhtilafu ummati rahmat. Benar seperti itu. Ya. Jadi enggak semua perbedaan itu rahmat. Ya. Bahkan banyak dari perbedaan itu justru azab. Ya, justru azab. Karena itu Allah bilang mereka senantiasa berselisih kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Jadi yang enggak berselisih lah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.